Tapi apa yang Anda janjikan atau pikiran apa yang mau Anda berikan jika Anda memimpin atau ikut bagian di dalam memimpin republik ini? Ya, sebetulnya kan jalan demokrasi yang kita pilih ini sudah tepat. Tetapi jalan demokrasi yang kita pilih ini harus terus didorong untuk sampai pada hakikat dari tujuan demokrasi itu sendiri. Terutama spirit reformasi ya. Cara kerja pembangunan, cara politik yang berbasis demokrasi itu yang harus terus menjadi pijakan. Nah, dulu ketika kita mencita-citakan reformasi dan demokrasi itu kan paling tidak ada 3 ya. Yang pertama orang yang paling bawah menikmati hasil pembangunan. Oke. Kalau zaman Orde Baru itu kira-kira Pak Harto kaya dulu baru yang bawah dapat trickle down bagian. effect ya. Trickle down effect. Ternyata kan gagal, makanya mulai dari bawah, jangan dari atas. Nah, reformasi itu kan mulai dari bawah. Nah, yang ingin kita lakukan ke depan ini adalah secara konsisten kita menjadikan cara kerja pembangunan dari bawah ini sebagai yang utama. Makanya anggaran, perhatian, partisipasi itu dari bawah. Dan disitulah hakikat dari demokrasi dan hakikat dari tujuan percepatan pembangunan itu di situ. Itu yang pokok. Makanya keterlibatan bawah ini sejak Pak Jokowi ini bagus, apalagi sejak dilaksanakannya undang-undang desa. Misalnya itu. Ada dana desa yang disalurkan ke bawah langsung digunakan, dinikmati, dijalankan oleh masyarakat di bawah. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, kita bernegara ini kan ada kekuatan atau kekuasaan pemerintahan yang paling utama tugasnya adalah menjaga keadilan hukum, kesamaan hak, tidak ada diskriminasi. Itu yang harus ditegakkan sehingga negara tidak boleh lemah, negara harus kuat. Baik dari aspek hukum juga dalam implementasi pembangunan ekonomi. Apa itu? Ya bagaimana agar seluruh rakyat ini punya akses terhadap resources ekonomi. Itu seluruh rakyat harus mendapatkan hak hukum sama di depan hukum. Tidak hukum menjadi mahal. Orang-orang yang berproses dengan keterkaitan dengan hukum tidak mengalami diskriminasi dan harga yang mahal. Itulah adanya negara. Ini yang kedua. Negara harus hadir istilah sekarang ya. Negara harus hadir, pemerintah harus ada di dalam setiap masalah yang dihadapi rakyatnya. Apa gunanya bernegara kalau pemerintah tidak hadir? Ini prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga, negara ini, Indonesia yang kita cintai ini kaya raya. Kaya raya. Semua tahu sumber daya yang ada di tanah kita ini luar biasa. Nah ini butuh pemerintahan negara yang benar-benar konsisten terhadap cita-cita Undang-Undang Dasar 45. Yaitu pasal 33. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Betul-betul harus dimanage, dikelola, tidak hanya dinikmati oleh sebagian bangsa kita, segelintir orang. Ya tetap bisnis harus tumbuh dan berkembang. Tidak boleh diganggu hanya gara-gara keinginan keadilan. Tapi bisnis juga harus kompromi dengan kebutuhan untuk bahwa semua rakyat juga harus menikmati ini. Jangan Kalimantan yang sumber batu bara tapi hanya mendapatkan limbah dari batu bara dan seterusnya. Nah 3 itulah kira-kira yang memotivasi PKB, memotivasi saya untuk terus bekerja agar kita ikut menentukan. Dulu bersama Pak SBY ikut terus menentukan, tapi ya dengan keterbatasan jumlah kekuatan yang kita miliki.
Pak Jokowi hampir 10 tahun, kita juga berusaha mewarnai itu. Nah, nampaknya kita harus berusaha lebih kuat lagi perannya yang melalui kepemimpinan nasional. Kalau nggak presiden ya wakil presiden. Itu semua hanya salah satu cara efektif untuk minimal menjalankan tiga tujuan yang harus kita raih dalam waktu dekat ini.